Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Maulana, NPM 2301 20 10 28 dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul pengumpulan data pada simulasi industri yang beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Indra Maulana, yang kedua Denis Muhammad Ramdhani, yang ketiga Farhan Mujaki Sauki. Mungkin akan dipaparkan oleh Denis. Waktu dan tempat silakan. Halo, nama saya Denis Muhammad Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data pada simulasi industri. Sebelumnya saya ingin bertanya, mengapa pengumpulan data pada simulasi industri itu penting? Ada yang tahu? Oke, jadi pengumpulan data pada simulasi industri penting karena dapat memberikan informasi yang akurat dan berguna dalam mengambil keputusan terkait dengan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan industri. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pengumpulan pada simulasi industri itu penting. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Dengan mengumpulkan data, kita dapat mengidentifikasi masalah yang ada dalam industri dan menentukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan mengumpulkan data, kita dapat mengetahui bagaimana industri beroperasi dan menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk. Dengan mengumpulkan data, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk dan menemukan cara untuk meningkatkannya. Nah, yang keempat adalah meningkatkan daya saing. Dengan mengumpulkan data, kita dapat mengetahui kondisi industri dan menemukan cara untuk meningkatkan daya saing. Yang kelima adalah meningkatkan keamanan. Dengan mengumpulkan data, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan industri dan menemukan cara untuk meningkatkannya. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam tentang pengumpulan data, kita harus paham definisi dan konsep dasarnya. Yang pertama adalah pengertian simulasi industri. Simulasi industri adalah suatu metode yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem industri dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Simulasi industri dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang akurat dan terukur tentang kinerja sistem industri. Selain itu, simulasi industri juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan menguji solusi alternatif sebelum diimplementasikan di dunia nyata. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara data simulasi dan data nyata. Ada yang tahu? Ya, data simulasi adalah data yang dihasilkan dari simulasi suatu sistem menggunakan perangkat lunak komputer. Sedangkan data nyata adalah data yang diambil dari sistem yang ada di dunia nyata. Data simulasi memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu dapat dihasilkan dengan mudah dan murah tanpa harus menggunakan sistem yang ada di dunia nyata. Sedangkan data nyata memerlukan pengambilan data secara langsung dari sistem yang ada di dunia nyata. Lalu, data simulasi dapat diulang-ulang untuk menguji berbagai skenario dan solusi alternatif. Sedangkan data nyata tidak dapat diulang-ulang dengan mudah. Data simulasi dapat memberikan informasi yang akurat dan terukur tentang kinerja sistem. Sedangkan data nyata dapat terpengaruh oleh berbagai faktor yang sulit dikontrol. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Di mana metode kualitatif sendiri terdiri dari observasi dan wawancara. Observasi sendiri menurut Sutrisno Hadi pada tahun 1986 merupakan suatu proses yang kompleks atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Nah, selanjutnya proses pengumpulan data dengan wawancara, di mana mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pengumpul data kepada responden, di mana jawaban dicatat atau direkam dengan video recorder, voice recorder ataupun sebagainya.
Nah, kemudian selanjutnya yaitu metode pengumpulan data kuantitatif, di mana pengukuran dilakukan secara langsung pada sistem yang sedang disimulasikan. Nah, ada penggunaan sensor. Penggunaan sensor sendiri adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan sensor terpasang pada sistem yang sedang disimulasikan. Nah, selanjutnya pengukuran langsung. Nah, kita sudah menjelaskan di slide sebelumnya apa pengukuran langsung dan apa penggunaan sensor, di mana contoh pengukuran langsung seperti mengukur suhu dengan alat termometer misalkan. Terus selanjutnya penggunaan sensor. Contoh penggunaan sensor sendiri seperti untuk mengukur parameter suhu, tekanan, dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan secara otomatis dan terus-menerus. Data yang dihasilkan dapat langsung disimpan dan dianalisis oleh perangkat komputer. Kedua metode tersebut memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing tentunya, di mana pengukuran langsung memberikan data yang akurat dan terukur, namun memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Sedangkan penggunaan sensor dapat memberikan data secara otomatis dan kontinu atau terus-menerus. Namun, biaya yang diperlukan juga jauh lebih besar dari biaya pengukuran langsung. Karena melihat alat yang harus dibeli, pemilihan metode tergantung pada kebutuhan dan tujuan dari simulasi yang sedang dilakukan sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Denis dan Farhan yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari kelompok 3 itu saja. Saya Indra Maulana, perwakilan kelompok 3, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.